Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan semoga saat ini sedang berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan semoga saja teman-teman juga yang mungkin saat ini sedang tidak enak badannya atau mungkin kondisinya sedang tidak baik, semoga segera dipulihkan dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, sudah berapa minggu ya? Hampir 3 minggu nih kita nggak ada diskusi dengan di Berisik tentunya. Dan hari ini kita coba untuk diskusi kembali dan sesuai dengan yang sudah di-share sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan berbicara mengenai COVID-19 yang sedang hot-hotnya yang sedang panas-panasnya dibicarakan saat ini dengan berbagai macam ceritanya lah. Dan terbaru saat ini virus COVID-19 sudah bermutasi dengan namanya yang Masya Allah, ini bakal jadi PR banget lah untuk teman-teman terutama yang SMA untuk ngapalin lagi pelajaran biologi, nambah mata pelajaran biologi aja. Ini virusnya kan virus-virus yang sebelumnya aja belum pada hafal, udah nambah yang kayak gini lagi. Jadi ya udahlah, tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan tentunya, dan kita saling jaga satu sama lain. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan teman lama. Kita kenal itu 2019 kalau nggak salah. Waktu itu kita sama-sama ikut kegiatan di Indo Relawan. Beliau ini saat ini adalah seorang dokter dengan segala macam aktivitasnya. Nanti kita diskusi aja lah sama beliau langsung ya. Saya undang aja dulu. Sabar. Semoga kondisinya. Oke. Halo. Halo Grace. Hai. Aman? Aman. Oke. Udah balik ya? Baru balik? Udah, barusan. Oke. Sehat Grace? Sehat. Puji Tuhan. Udah lama banget ya? Gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. 2019 ya kita terakhir ketemu ya? Iya, bulan apa ya? Oktober ya? Bulan Oktober. Oktober kayaknya. Iya, bulan-bulan itu. Itu 4 harian kalau nggak salah. Dan kita baru ketemu di hari keduanya. Iya, betul. Ya kan, benar Karena kan? aku nyusul. Benar, waktu itu sama si Dela dulu kan. Waktu itu Iya. programmu apa ya? Reply Yes ya kalau nggak salah namanya. Ya benar ya. Benar. Masih aktif semua kan ya? Ya, online ya tapi ya. Iya, Karena benar banget. Keterbatasan ya, benar banget. Benar. Jadi sekarang aktivitasnya apa nih, Grace? Ya karena sekarang udah mulai praktek ya. Dulu kan belum nih, dulu kan masih kuliah. Iya, Jadi sekarang ya udah kerja, terus ya paling masih aktif di beberapa organisasi gitu aja sih kesibukannya. Dan aktif di dunia perkovitan tentunya ya. Iya betul. Kamu gimana? Masih aktif di suku anak dalam? Alhamdulillah, tapi sekarang nggak yang terlalu aktif kayak dulu lagi kan, karena juga sistemnya itu udah regenerasi lah bahasanya kan. Ya dia udah diserahkan ke adik-adik lah untuk ngurus, tapi kita masih tetap saling diskusi gitu kan. Ya paling si Cikal sih yang masih. Oh iya ya. Iya si Cikal. Oke, sebelumnya makasih dulu nih Grace. Makasih dulu karena udah bersedia untuk direcokin malam ini. Baru balik, udah diajak ngobrol. Temanya nggak serius-serius. Temanya ini serius sih. Serius gak ya tapi ini? nggak usah yang berat-berat amat sih. Judulnya antara aku dan COVID lagi. Oke, Grace. Oke. Dari sisi kesehatan sendiri, Grace kan juga aktif sebagai seorang dokter. Kemudian juga aktif di kesehatan, maksudnya aktif di COVID ini kan, juga punya beberapa komunitas dan tergabung dalam sebuah organisasi yang bergerak di bidang COVID ini sendiri. Mungkin dasarnya adalah COVID-19 atau Corona. Mana yang benar?
Oh, oke itu. Ya, jadi yang bener COVID-19 ya, karena kan corona itu sebenarnya kayak satu keluarga gitu loh, satu keluarga Hmm. virus namanya corona. Jadi kayak crown, mahkota. Jadi karena Hmm. istilahnya bentuk virusnya itu ada kayak, mungkin sering lihat gambarnya ya, kayak ada Ya, ya, ya. itunya kan, Ya, ya. kayak Ya, ya, duri-duri ya. gitu, yang kayak Ah, mahkota itu, makanya ah, disebut ah. crown corona kayak gitu. Nah itu ada banyak banget. Jadi sebenarnya coronavirus itu sudah ada lama banget yang selama ini bikin Hmm. kita batuk pilek gitu-gitu tuh itu Iya, juga iya. namanya masuk Oh, coronavirus gitu. benar-benar. Cuman ini nih yang baru gitu. Namanya COVID-19. Karena dia Ya. unik dibanding yang lain kayak ini tuh yang bikin perburukan lebih parah gitu ya dan cepat Hmm. menular dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Termasuk flu burung sebenarnya itu bagian dari corona juga kan ya? Flu Iya, babi dulu H1N1 gitu kan ya? Itu bagian dari. iya. Terus kita apa pilek kayak gitu tuh bagian dari corona juga kan guys ya? Oke, jadi ini Iya, buat teman-teman mungkin yang baru tahu bahwasanya corona itu merupakan apa ya? Kepala suku apa? kumpulan. Kingdom, kumpulan kepala suku, kumpulan. Dan COVID-19 ini adalah namanya, nama dari varian virus ini. Oke, Grace, ini saya agak sedikit langsung ini ya, sedikit mendalam gitu. Beberapa minggu yang lewat, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mencicipi COVID-19 ini. Di endorse COVID. Di endorse. 12 hari deh saya di rumah. Oke. 12 hari di rumah. Nah, akhirnya yang saya lihat, lingkungan saya gitu, teman-teman di sekitar juga akhirnya membuat kondisi masyarakat saat ini menjadi terpecah menjadi 3 bagian yang saya perhatikan. Oke. Yang pertama adalah mereka itu tidak percaya sama sekali dengan COVID atau tidak mengatakan bahwasanya COVID itu bahaya lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan cukup berbahaya. Kategorinya bahaya tapi nggak bahaya-bahaya banget, sedang lah. Ya kan? Kemudian yang ketiga, nah ini adalah orang yang menganggap bahwasanya COVID-19 itu sangat berbahaya. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan Grace sendiri ya, dari pandangan Grace sendiri, menanggapi hal seperti ini seperti apa? Sebenarnya COVID-19 ini kategori yang di mana titiknya? Oke, oke, iya, iya, iya. Hmm. Cukup sulit ya dijawab kayak berapa derajat bahaya ya. Jadi gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang nggak bahaya sih aku nggak kurang setuju ya gitu. Jadi karena memang dia ini yang paling cepat menular gitu dibandingkan yang keluarganya tadi dia yang sebelumnya udah kita bahas, dia yang paling cepat menular dan paling cepat bikin perburukan gitu sampai gagal nafas gitu kan ya, jadi dia berbahaya gitu. Nah memang respon orang untuk menghadapi hal yang baru ini kan benar-benar baru ya. Dari kita lahir gitu kan kayaknya belum ada ya penyakit yang sampai bikin heboh satu dunia kayak gini. Jadi dalam menanggapi stresor baru ini memang setiap orang tuh menanggapinya beda-beda gitu. Ada yang istilahnya denial gitu kan. Alah udahlah ini nggak bahaya, udah anggap aja flu biasa bla 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 bla. Sama ada yang mau menghadapi kenyataan gitu bahwa kita tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Jadi kalau pandangan dari aku pribadi ya ini bukan hal yang biasa aja gitu. Ini hal yang bahaya gitu ya, karena dia mudah menular. Bahkan dengan semakin mudah menular itu, semakin mudahnya si virus ini tuh bermutasi sehingga akibatnya muncul varian-varian baru yang bahkan pasti udah pernah dengar juga varian Delta ini yang ternyata jauh lebih menular dibandingkan yang aslinya, gitu kan. Bahkan cuma berpapasan sekian detik gitu ya, atau bahkan aku pernah baca berita yang nggak ketemu orangnya. Jadi orangnya udah pergi, kayak 20 menit kemudian dia ada di ruangan itu bisa ketularan karena ruangan itu ventilasinya jelek gitu. Jadi ruang tertutup itu yang sempit. Terbaru. Jadi ruangannya tertutup sempit, ventilasinya jelek, orangnya nggak pakai masker kayak gitu. Itu pun bisa menular kayak gitu. Jadi memang ya dia berbahaya karena dia sangat cepat menular dan bikin perburukan sampai gagal nafasnya itu cepat. Seperti itu. Oke, ya mungkin gini ya. Kalau saya lihat formasinya ya, formasi orang-orangnya nih. Beberapa orang yang menganggap tidak berbahaya atau mungkin tidak percaya sama sekali, itu mungkin rata-rata orang yang belum pernah kena COVID, benar ya? Atau kemudian orang terdekatnya nggak melihat sendiri gitu ya? Benar. Atau yang kedua, kalau yang kedua yang cukup berbahaya, mungkin yang gejalanya ringan. Ya,
Gejalanya ringan. Kemudian kalau yang ketiga itu mungkin yang mengalami gejala berat kayak gitu. Atau mungkin juga yang memang dari awal dia ini sebenarnya belum pernah kena COVID, tapi juga ya karena berita dan segala macam, akhirnya dia merasa bahaya. Tapi ini menarik juga nih, Grace. Kalau dari pandang Grace sendiri kan menganggap ini bahaya ya. Benar sih, saya juga menganggap ini bahaya. COVID-19 ini bahaya. Tapi kebetulan waktu ketika saya positif, nah itu saya tidak mengalami gejala yang buruk lah. Gitu. Hanya saja penciuman aja hilang gitu. Dan itu memang udah jadi sesuatu hal yang normal lah ketika kena COVID-19 gitu kan. Tapi menurut saya lagi ya, salah satu hal yang membuat bahaya COVID-19 ini bukan hanya dari sisi penyakit, tapi dari sisi media dan dari sisi pemberitaan yang ada di media sosial ataupun mulut ke mulut gitu. Jadi di rumah saya kenanya berdua nih, saya dan ibu. Kemudian kita berdua sama-sama COVID. Tapi memang ibu itu lebih banyak gejalanya batuk, demam, kemudian dan segala macamnya. Nah, cuman mentalnya akhirnya kena karena ngelihat berita-berita atau postingan-postingan yang sifatnya itu negatif. Gitu. Jadi saya pikir gimana guys? Sebegitu pengaruhkah hal-hal seperti itu? Seberapa pengaruhkah mental kita terhadap COVID-19 itu berkembang di dalam tubuh? Oke. Menarik banget pertanyaannya, karena akhir-akhir ini kayaknya lagi banyak dibahas ya tentang. Benar. Aku nggak tahu sih itu sampai ke kamu atau enggak, tapi aku pernah baca kayak di grup-grup gitu yang nge-share kayak warga kota ini sepakat nggak mau beritain COVID. Pernah lihat itu nggak ya? Belum. Belum ya? Jadi kayak banyak banget yang mengangkat isu kayak kita tuh nggak mau ngomongin COVID sama sekali karena itu akan menurunkan sistem imun kayak gitu. Jadi stop berita tentang COVID, bilang kayak gitu. Nah, kalau itu aku nggak setuju. Kenapa? Tuh kerjanya nggak simple itu gitu. Kayak baca berita negatif, wah langsung drop imunnya tuh, kita nggak sesimpel itu cara kerja sistem imun gitu. Jadi jangan sampai kita kayak mentah-mentah ya makan kalimat orang-orang yang mengkampanyekan hal kayak gitu. Sebenarnya itu kan kita tadi ya. Biasanya gitu. Iya benar. Jangan sampai kita tutup mata sama kondisi yang sebenarnya ada di luar sana gitu kan. Jangan sampai kita tutup mata sama kalau memang kondisi ini nggak lagi baik-baik saja. Kenapa? Karena satu, kita bisa jadi abai kalau kita nggak ngeh bahwa memang di luar sana tuh lagi sulit banget kondisinya kayak gitu. Kemudian kalau kita mau benar-benar tutup mata sama berita COVID, gimana nasib orang-orang yang sekarang cari tabung oksigen, cari bed di IGD yang kosong? Kalau kita mau tutup mata sama orang-orang itu gimana? Bayangin kita ngomong sama orang yang cari tabung oksigen atau cari plasma konvalesen, kita bilang, stop, aku nggak mau denger itu, aku nggak peduli, karena aku nggak lagi COVID, aku nggak mau denger penderitaanmu cari tabung oksigen, aku nggak mau denger COVID karena nanti imunku turun. Itu kan kalimat yang sangat egois ya. Jadi, aku setuju kalau kita harus bisa menakar seberapa istilahnya kondisi mental health kita saat itu gitu ya. Untuk maksudnya ya menakar apakah kita tuh lagi lelah untuk baca hal-hal yang negatif. Terus kita mau stop dulu gitu ya. Terus nanti kapan kita akan buka mata lagi gitu. Tapi kayak aku nggak setuju kalau kita tutup mata sama sekali gitu. Karena kita harus selalu waspada sama apa yang terjadi, apa yang sebenarnya kita semua hadapi. Jangan tutup mata seolah-olah nggak ada masalah, padahal sebenarnya ada masalah kayak gitu. Aku pun juga kadang lelah ya, misalnya nih kayak habis ketemu banyak pasien yang mungkin banyak yang ada yang nggak percaya COVID dan segala macem. Terus habis itu aku baca berita-berita, mungkin banyak berita-berita lelayu dari dosen-dosen aku sendiri kayak gitu kan, lelah ya kayak gitu. Nah ada saatnya aku merasa kayak oke, aku akan tutup ini, aku nggak mau denger dulu gitu. Tapi ketika udah istirahat, bla 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 bla, udah nyaman lagi ya, aku harus sadar lagi, waspada lagi. Sekarang medannya lagi seperti apa, kayak gitu. Jadi intinya ya itu tadi, kayak sistem imun kita nggak sesimpel itu cara kerjanya gitu ya. Tapi kamu itu punya pengaruh hak kok gitu. Tapi itu pengaruh nggak, Grace? Gimana? Kalau dalam jangka waktu lama. Kalau dalam jangka waktu lama dan berlebihan mungkin bisa berpengaruh ya, kayak gitu. Kalau dalam jangka waktu lama terus-terusan itu mungkin bisa berpengaruh terhadap mental health gitu. Tapi nah itu tadi tugas kita untuk bisa menakarnya, kapan kita
sadar kapan kita akan baca-baca itu, kapan kita istirahat kayak gitu. Tapi intinya kita nggak boleh nggak aware sama apa yang sedang terjadi di luar sana kayak gitu. Ya, bener banget. Karena memang yang kalau misalnya kayak seangkatan kita ya, seumuran kita itu mungkin masih bisa sedikit menyaring. Tapi kan orang tua kita gitu, itu grup keluarga ampun dah, the best lah pokoknya. Pokoknya segala macam jenis obat, mulai dari yang herbal sampai ke kimia, sampai ke obat malaria pun disodorin. Padahal kan udah dikasih tahu. Memang sampai sekarang memang corona ini belum ada obat, COVID-19 ini belum ada obatnya kan. Apa yang dikonsumsi itu kan pada dasarnya hanya imun tok gitu kan ya. Iya, benar. Jadi rebusan ini, rebusan itu, ini, itu, dan kemarin juga saya sempat nge-DM Grace kan ya, terkait dengan apakah makanan itu sebegitu pengaruh gitu. Ada yang mengatakan, udahlah makan aja, makan banyak-banyak, karena COVID-19 itu adalah makan, intinya itu. Kemudian ada juga yang mengatakan jangan terlalu banyak karbo. Dengan makan banyak karbo, otomatis nanti akan meningkatkan perkembangan COVID. Tetapi justru banyakin makan protein. Nah itu gimana, Grace? Bener? Enggak? Iya. Gimana? Oke. Iya, jadi aku mungkin anggapin dulu yang tentang fenomena yang obat-obat beredar itu ya. Ya, jadi sebenarnya ini tuh cukup memberikan gambaran ya tentang mindset kebanyakan orang di Indonesia. Mungkin dari memang udah terbentuk dari zaman nenek moyang kita gitu ya. Bahwa rasanya kayak kesehatan itu tuh apa ya, kayak kita tuh mencari sehat hanya ketika kita udah sakit gitu. Jadi maksudnya gini, kayak orang tuh lebih tertarik untuk cari tahu apa obatnya dibandingkan cara mencegahnya gitu. Jadi kayak kalimat lebih baik mencegah daripada mengobati itu sekarang kayak benar-benar hilang. Apa ya? Iya, kayak maksudnya sebenarnya cara mencegah itu kan ya 3M itu ya. Iya, gitu. benar. Tapi orang sibuk, orang kayak lebih percaya untuk baca di WA, oh obatnya ini. Padahal sebenarnya pencegahannya itu ya pakailah maskermu yang benar gitu. Jaga jarak lah, cuci tangan. Jadi orang-orang tuh sibuk cari obat padahal pakai maskernya aja di bawah hidung atau mungkin diturunin di leher kayak gitu ya. Jadi kayak kontraproduktif banget gitu cari-cari obat. Jadi kayak mikirnya fokus mindsetnya tuh adalah gimana ngobatin. Bukan gimana mencegah gitu ya. Jadi kayak orang tuh banyak fokusnya ngobatin, mencegah gitu daripada mencegah. Padahal mencegah tuh sebenarnya kunci gitu kan ya. Nah, di grup WA itu banyak banget beredar obat-obatan. Makanya karena orang pengennya cari obat, jadi dia ya itu kayak share sana share sini tanpa tahu kebenarannya. Padahal sebenarnya banyak yang berbahaya kayak gitu. Mungkin yang paling famous nih obatnya itu kayak antivirus gitu ya, semacam apa yang pokoknya belakangnya fear gitu kan. Bener, saya konsumsi itu loh, oseltamivir, mana obat itu ya, saya lupa. Oseltamivir, saya konsumsi itu loh. Itu gimana tuh, Grace? Itu menurut update dari organisasi 5 profesi dokter, ada dokter penyakit dalam, anak, kandungan, terus apa lagi yang 2 ya. Pokoknya dari konferensi dokter-dokter itu yang ngeluarin revisi panduan terbaru yang barusan keluar beberapa hari yang lalu, itu obat itu tuh udah dihapus untuk yang gejala ringan. Jadi kalau orang tanpa gejala atau gejala ringan itu nggak perlu konsumsi obat itu kayak gitu. Kecuali atas indikasi-indikasi tertentu yang dokter mengira itu diperlukan kayak gitu. Terus juga mungkin yang banyak beredar juga kayak kenapa itu sebenarnya nggak dibutuhkan kalau gejala ringan? Karena yang sebenarnya dibunuh atau diatasin sama si yang belakangnya vir itu kan virus-virus yang lama gitu loh. Jadi itu sebenarnya nggak membunuh si COVID-nya gitu. Itu hanya diberikan kalau misalnya kita curiga dia ketumpangan sama virus yang lama, paham nggak? Jadi kayak ini virus COVID, ketumpangan virus lain, dia makin parah kan. Nah, ininya tuh diatasin pakai si antivirusnya itu, kayak gitu. Jadi dia nggak ngobatin si COVID-nya, kayak gitu. Sama kayak misalnya salah satu gejala COVID kan batuk ya. Kenapa dikasih obat batuk adalah untuk menghilangkan batuknya, bukan COVID-nya. Gitu bener. Jadi kita ngatasin lain-lainnya gitu. Sama halnya mungkin yang banyak yang banyak naik panggung juga azitromisin mungkin ya, kayak atau antibiotik lain. Iya, benar sekali. Saya konsumsi itu. Jadi kenapa saya baru tahunya malah setelah selesai ya? Setelah ini saya akan kasih karena saya merekomendasikan beberapa obat tersebut ke teman saya yang kebetulan saat ini sedang COVID juga. Segera saya
Klarifikasi. Iya, iya. Jadi obat ini juga udah dihapus dari yang panduan terbaru itu. Nah, jadi kan namanya aja antibiotik ya. Jadi dia fungsinya untuk membunuh bakteri gitu. Sedangkan kita tahu COVID ini tuh virus, bukan bakteri. Jadi sama azitromisin ini nggak bunuh si COVID, tapi ada kondisi tertentu yang infeksi COVID ini tuh ditumpangi sama infeksi bakteri. Oke. Nah, terus si antibiotik ini buat ngalahin bakterinya supaya COVID-nya ini tuh nggak semakin parah gitu loh, karena ketumpangan penyakit lain kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya paham. si antivirus sama antibiotik ini tuh buat itu tadi, kalau ketumpangan ketumpangan penyakit lain kayak gitu. Benar. Ya, jadi intinya harus sesuai ini sih, harus konsultasi sama tenaga kesehatan ya, biar tahu kayak ini tuh ketumpangan penyakit nggak sih, ketumpangan yang lain nggak sih, apakah ini tuh kondisi yang butuh ditambahin antibiotik nggak, butuh ditambahin antivirus nggak. Nah, itu yang bisa menilai tenaga kesehatan gitu. Karena kadang kita kan nanya nih kayak batuknya berdahak atau enggak, warna dahaknya apa, dari situ kita yang menilai ini nih ada bakteri nggak ya, kayak gitu. Itu yang buat obat-obat ya. Terus kalau yang buat makanan gitu kan ya, kayak yang waktu kamu nanya itu yang tentang makan karbohidrat, terus kan aku penasaran ya, kayak ini nih apa nih, aku belum pernah baca yang ada bilang nggak boleh makan karbohidrat. Terus aku kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama temenku juga, ada yang terus habis itu baru kemarin malam banget aku dapet insight bahwa ternyata dari temenku, dia tuh juga denger berita itu karena sempet baca yang bilang kalau virus COVID itu makan gula. Ya bener nggak? Jadi karena dia makan gula atau makan karbohidrat ini, akibatnya kita nggak boleh makan yang tinggi karbohidrat. Jadi narasinya tuh katanya kayak gitu. Nah, padahal itu juga salah, itu hoax gitu loh. Jadi nggak bener tuh kalau si COVID tuh makanin gula yang kita makan. Jadi kita nggak boleh makan karbohidrat. Yang ada malah kita jadi lemes kalau kita nggak makan karbohidrat. Kan tuh sumber energi kita gitu. Jadi intinya nggak ada sama sekali makanan yang pantang gitu ya, kecuali kalau dia punya penyakit penyerta, misal kolesterolnya tinggi atau dia obesitas, dia otomatis kurangin makan yang berlemak-lemak gitu ya. Iya. COVID-nya negatif. Tapi intinya untuk COVID sendiri nggak ada yang dicegah. Oke. Jadi saya sempat ngurangin karbo itu kemarin, tapi alhamdulillahnya positifnya adalah berat badan saya turun, itu sih. Oh iya. Sekalian ya. Sekalian, jadi diet tanpa disengaja. Oke, Grace, virus COVID ini bertahan berapa? Virus COVID ini kan ada yang bilang bertahan selama 10 hari di tubuh. Ya, itu apapun berapa kondisinya. Gitu ya? Ya, itu apapun kondisinya 10 hari. Beda-beda. Oke, gimana? Jadi itu tergantung seberapa kuat imun orang itu, gitu. Makanya kenapa kok orang yang punya penyakit penyerta, ya, misalnya dia ada kanker atau dia ada penyakit autoimun, yang hipertensi, pokoknya yang punya penyakit penyerta atau komorbid itu kan dia cenderung mengalami gejala berat ya, karena di sistem imunnya lebih rendah. Nah, kalau sistem imunnya lebih rendah, COVID-nya ini tuh bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh manusia. Tuh. Kalau orang tanpa gejala, ada yang bisa sampai beberapa minggu. Ada yang bisa maksudnya yang gejala-gejala berat ya, itu bisa sampai beberapa minggu. Kalau yang paling cepat yang tanpa gejala itu 10 hari. Berarti paling cepat 10 hari. Orang tanpa gejala, OTG, ataupun yang gejala rendah lah, misalnya kayak batuk gitu kan, penciuman hilang, itu kan masuk kategori gejala rendah kan ya. Itu otomatis ringan. Ringan. Itu berarti selama 10 hari itu bisa dipastikan itu virusnya udah pasti mati. Tanpa harus kalau PCR yang tanpa gejala? Ya. Kalau yang tanpa gejala 10 hari. Benar. Kalau gejala ringan itu 10 plus 3 hari bebas gejala. Itu beda ya. Jadi kalau yang gejala ringan kan 10 hari. OTG 10 hari. Kalau gejala ringan, definisi gejala ringan itu tadi benar kayak batuk, anosmia, pilek, demam, itu masih termasuknya ringan ya, selama nggak ada sesak nafas dan penurunan kadar oksigen, itu masih ringan. Kalau gejala ringan itu 10 hari plus 3 hari dia harus bebas gejala gitu. Jadi selama dia 10 hari, kalau dia udah hilang gejalanya di hari ke-7 misalnya ya, dia tetap harus selesaiin sampai 10, nanti tambahin 3 lagi gitu. Kecuali misal dia gejalanya baru hilang di hari ke-12. Jadi tambahin 3 lagi, jadi totalnya jadi 15.
Oh, Paham jadi ya? Jadi 10 hari hitungannya plus 3 bebas gejala. Oke, berarti hitungannya adalah ketika gejala itu sudah hilang, semua gejala itu udah hilang, kemudian ditambah 3 hari. Iya, tapi nggak harus semua. Terutama yang harus hilang adalah demam sama sesak nafas. Kenapa? Karena kadang kayak anosmia atau batuk kadang-kadang gitu tuh bisa bisa bertahan, even udah nggak menular lagi kayak gitu. Jadi itu nggak masalah. Bener. Selama udah nggak ada demam sama sesak nafas, nggak apa-apa. Tinggal tambahin 3 hari, nanti udah selesai masa isolasinya, udah nggak akan menular ke orang lain dan bener nggak perlu PCR ulang. Bener, jadi kita nggak perlu PCR ulang kalau gejala ringan atau OTG. Ya, karena memang kalau bisa dibilang ibuku itu sampai saat ini masih ada gejala batuk lah, batuk tipis-tipis gitu kan. Ya, tapi kalau aku sendiri kebetulan memang di hari ke-7 atau hari ke-8 itu memang semuanya udah hilang, benar-benar udah hilang. Tapi memang sengaja aku tambahin aja, malah aku genepin 2 minggu waktu itu karena memang agak ragu kan. Gitu. Dan juga ibu waktu itu masih belum full banget, belum sehat banget. Oke. Nah, emang lebih aman, lebih panjang sih ya. Bener, takutnya aja kan. Nah, perbedaan gejala yang kayak gini itu berarti mempengaruhi terhadap perbedaan kekuatan imun dari setiap orang. Jadi kan ada yang OTG, dipengaruhi. Oke. Berarti imun itu juga sangat berpengaruh ya terhadap gejala yang akan ditimbulkan seperti itu. Nah, Grace, ini ada satu hal lagi sih yang saya sedikit terpikir. Apakah orang yang positif ketika antigen? Jadi gini, sorry. Ketika orang yang positif antigen itu bisa otomatis ketika PCR. Oh iya, tentang tes ya. Tentang tes ya. Aku bahas itu ya. Jadi kalau ketika rapid antigen positif, kemungkinan PCR-nya bisa positif atau negatif. Benar kan ya? Ketika rapid antigennya negatif, itu kemungkinan PCR-nya apakah akan selalu negatif atau memungkinkan juga untuk positif? Oke, ya. Jadi kenapa tes-tes ini nggak boleh sembarang diinterpretasikan hasilnya kalau nggak konsultasi sama tenaga medis adalah karena tes ini tuh akurat di momen-momen tertentu aja gitu. Karena tergantung apa yang dinilai kan. Misalnya nih, rapid antibody, itu kan kita menilai antibody ya. Antibody itu artinya imun yang dibentuk oleh tubuh untuk melawan si virus kayak gitu. Sehingga dia pasti terbentuknya lebih terlambat gitu. Mungkin kalau masalah antibody udah dulu ya bahasnya ya, zaman-zaman dulu yang reaktif-reaktif itu kan. Tapi intinya kayak gitu. Misalnya kayak kalau antibody itu dia akan valid setelah 1 mingguan lebih kayak gitu. Dan akan tetap tinggi walaupun udah nggak menular kayak gitu. Bisa tetap reaktif walaupun udah nggak menular ke orang lain kayak gitu. Itu untuk yang antibody. Nah, tadi kan pertanyaannya antigen sama PCR. Kalau antigen itu yang dinilai adalah protein-protein yang ada di sekitar virusnya gitu loh. Jadi kayak ini virus, terus dia tuh ada protein-proteinnya. Nah, antigen tuh menilai protein-protein itu. Sedangkan kalau si PCR tuh menilai sih kayak istilahnya inti dari virus itu sendiri. Apakah ada virus? Nah, jadi kan, sorry aku potong. Jadi kan intinya dari kesemuahan itu kan yang paling penting adalah PCR, ya kan PCR ya, itu betul, paling akurat. Benar. Tapi kenapa harus antigen? Maksudku kenapa nggak udah langsung PCR aja? Oke, karena antigen lebih murah. Oke, baiklah. Itu alasan utama loh. Sekarang antigen kalau di sana berapa antigen? Antigen berapa? Macam-macam. Oh, macam-macam. Dan itu pun macam-macam. Jadi aku tuh mikir kayak kenapa kita harus antigen kalau pada dasarnya antigen ini tidak akurat gitu. Kalau cuman jadi bisa aja nih misalnya nih ya, aku antigen terus negatif. Ya kan? Karena hasil negatif aku nggak PCR dong. Ya kan aku mikirnya gitu. Ya kan karena udah berpegang dengan antigen negatif gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya aku PCR bisa jadi hasilnya positif gitu. Iya, benar. Jadi, karena antigen itu, gimana? jadi ya itu maksudku. Kenapa gitu ya? Seberapa efektifkah antigen gitu. Jadi teman-teman mungkin yang ada di sini next nggak usah antigen. Kalau misalnya kenapa-napa udah PCR aja. Tapi memang ya itu
mahal kali harganya. Bener. Alasannya karena harga memang. Karena gini, jadi antigen itu dia kan menilai protein kan, dia menilai protein. Nah, protein itu kalau udah kira-kira hari ke-6, hari ke-7 itu dia tuh udah hancur gitu, istilahnya udah nggak kedeteksi lagi, sehingga kalau orang udah lebih dari 6 hari ke atas dari gejala, yaitu 6-7 hari ke atas lah, itu biasanya antigennya udah negatif, walaupun sebenarnya dia bisa COVID kayak gitu. Jadi antigen itu akan valid ketika kamu ditesnya di awal-awal gejala, sekitar hari ke 3, 5, 6 lah, sekitar hari-hari itu akan akurat gitu. Benar. Jadi kamu tapi kan masalahnya kan kita nggak tahu nih. Benar kan? Masalahnya nggak tahu nih. Udah hari keberapa? Ini hari keberapa? Apalagi kan kadang pas ketika antigen itu garisnya macam-macam nih. Kayak kemarin ya, aku tuh garisnya jelas banget. Jelas. Jadi dua garis itu jelas. Ada juga temenku yang satu garisnya tuh samar-samar gitu. Kayak udah mau kehapus tapi garisnya 2 gitu. Jadi kayak yang ini mana gitu kan ya, pada akhirnya aku mikirnya ya ngapain antigen lah, bener langsung PCR aja udah. Cuman ya itu tadi. Bener. Soalnya jauh banget sih harganya ya. Kalau di kota Semarang ini, di puskesmas itu antigen sekarang harganya 100.000. Sedangkan PCR masih iya, hitungannya murah ya. Dibandingkan PCR 900, 800 gitu loh. Jadi kalau kita bisa memilih momen yang tepat untuk tes, sebenarnya antigen tuh bisa cukup dipercaya kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kalau kita pakai antigen, jadi nggak boleh semata-mata percaya aja, apalagi kalau hasilnya negatif ya, karena bisa jadi kita nggak di momen yang tepat buat tes. Karena aku udah beberapa kali loh nemu yang dia di hari ini dia antigen negatif, hari yang sama dia di swab PCR hasilnya positif loh. Atau kalau nggak besoknya PCR positif, ya itu tadi karena nggak di momen yang tepat gitu ya, plus kesalahan lain ya, misalnya ngambilnya salah dan segala macam, itu kesalahan inilah teknis gitu, tapi pada dasarnya kalau periodenya nggak tepat memang bisa salah gitu. Benar. Temanku juga kayak gitu, ada yang antigennya positif tapi ketika PCR dia malah negatif gitu. Ada juga yang malah antigennya negatif nih, tapi gejala-gejala COVID-nya kelihatan. Jadi aku tuh serius ya. Iya, gejala-gejalanya itu kelihatan gitu. Jadi pun kita juga nggak tahu kapan kita harus antigen gitu. Ya kan? Iya, ya kalau kata Grace tadi kan harusnya di 3-5, tapi kan kita nggak tahu nih, kita udah masuk ke hari keberapa. Jadi pada intinya tetap aja PCR. Ya kan? Kalau bisa intinya itu kan ya. Antigen itu ya hanya sekedar gitu kan. Dan pada akhirnya nanti itu yang akan menjadi bumerang juga untuk semua lah, ya kan, bahwasanya akhirnya itu yang menimbulkan orang di COVID-kan dan segala macam seperti itu. Ditambah lagi dengan varian baru, ya, varian baru yang ada. Oke, varian baru. Untuk varian baru ini sebenarnya mutasinya itu seperti apa? Kenapa dia bisa bermutasi? Apakah memang karena sudah terlalu banyak dia memakan imun manusia sehingga dia harus bermutasi, atau gimana sih sebenarnya kok bisa ada mutasi-mutasian ini, gimana Grace? Iya. Jadi ketika COVID itu habis dari satu orang pindah ke orang lain gitu ya, itu tuh dia pasti akan harus berubah dikit gitu. Berubah dikit supaya bisa tetap menginfeksi orang ini gitu. Tetap sehingga bertahan. Dengan orang yang tetap supaya dia bisa tetap bertahan hidup, dia harus bisa beradaptasi gitu. Jadi nggak cuma manusia harus bisa beradaptasi, virus pun beradaptasi gitu. Nah, makanya kenapa kok mobilitas orang-orang yang sangat tinggi dan protokol kesehatan yang nggak dilakukan dengan baik itu tuh mendukung proses mutasi ini kayak gitu. Jadi itu sangat orang-orang yang nggak prokes dengan baik itu menyebabkan mutasi ini tuh semakin banyak kayak gitu. Jadi karena dia berusaha adaptasi tadi ya di lingkungan yang baru, dia berubah. Jadi sebenarnya kayak setiap detik itu terjadi mutasi gitu, terbentuk varian baru gitu. Hanya saja kadang efeknya nggak terlalu gede gitu ya. Nah, kalau varian-varian yang ada namanya ini, yang kayak Delta, terus kemudian Alpha, Kappa dan segala macam, ini yang bukan, bahkan itu sebenarnya kalau di sequencing gennya tuh ada nomornya satu gitu kan. Nah, itu tuh yang masuk ke dalam variant of concern gitu, atau yang menjadi perhatian karena dia kok ternyata berbeda dibanding yang lain nih kayak gitu, kayak misalnya menularnya lebih cepat atau bikin gejala lebih parah kayak gitu. Jadi sebenarnya setiap detik tuh mutasi tuh terjadi gitu, tapi nggak semua mutasi
bikin sesuatu yang parah. Nah, yang menjadi concern inilah yang bikin parah, yang ada nama-namanya itu yang jadi kita perhatikan, istilahnya variant of concern kayak gitu. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan ketika semua masyarakat Indonesia ini sudah divaksin, dari vaksin nih, kan vaksin pun juga tidak 100% ya kan? Hanya berapa persen? 60%? Berapa persen? Kalau Sinovac ya, Sinovac itu dulu ujinya 60%. Nah, aku nggak tahu nih, itu banyak banget. Itu. Oke, kalau yang terbaru sekarang apa nih? Moderna, yang barusan sampai di Indonesia, tapi aku kurang hafal juga sih angkanya satu-satu, nggak hafal satu-satu. Ketika semuanya udah divaksin, berarti tidak menutup kemungkinan juga untuk si COVID-19 ini bermutasi lagi dong? Kalau pertanyaan tidak menutup kemungkinan, iya, gitu. Tapi ada beberapa vaksin yang emang dia udah terbukti bisa melawan si Delta ini. Misalnya kayak Pfizer, Moderna gitu. Tapi kalau Sinovac itu memang belum ada data. Sinovac, Sinopharm itu belum ada data gitu. Jadi kalau ada varian baru itu nanti dicek gitu kan. Oh ini masih mempan istilahnya kayak gitu. Nah harapannya kita nggak semakin melanggar prokes sehingga variasinya makin banyak sehingga vaksinnya nggak bisa menangani kayak gitu. Nah saya ini kan ya ada apa untuk yang sudah pernah positif katanya kan itu katanya harus 3 bulan dulu baru bisa divaksin. Nah, itu kenapa, Grace? Apakah nanti akan berantem atau gimana? Antibodinya berantem. Sebenarnya di 3 bulan itu bukan karena berbahayanya tuh enggak, cuman karena nanti antibodinya akan sia-sia yang terbentuk dari infeksinya gitu. Jadi kan kalau kamu infeksi nih, kamu kan terbentuk antibodi kan. Antibodi yang alami terbentuk karena karena virusnya. Jadi tubuhmu tuh udah membentuk imun yang kuat, tentara-tentara, sehingga nanti kalau kena COVID lagi itu tuh bisa terlindung lah. Nah biasanya antibodi yang terbentuk itu akan turun dalam waktu 3 bulan, sehingga nanti harus dikuatkan lagi pakai vaksin lagi kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya? Biar vaksin yang kalau kamu mau pakai walaupun kamu udah kena COVID itu bisa berguna untuk orang lain yang sebenarnya butuh gitu loh, apalagi di kondisi sekarang. Jadi bukan ke bahayanya, tapi lebih ke kamu nggak butuh sekarang kayak gitu. Berarti nggak berbahaya dong kalau misalnya nih sama nih ada pertanyaan dari Mukhtar juga kan, kalau misalnya ada orang yang udah kena COVID apakah masih bisa divaksin? Berarti memang sebenarnya nih kayak aku nih yang baru positif juga kan, berarti nggak masalah sebenarnya kalau misalnya mau vaksin, ya kan? Cuman nggak fungsi aja, ngapain gitu ya kan? Setidaknya vaksin ini bisa digunakan untuk orang lain. Nah setelah 3 bulan, antibodiku tuh udah mulai turun, gitu kan? Nah barulah divaksin supaya lebih kuat lagi. Iya, gitu. Jadi nanti kan otomatis daya lindungnya lebih panjang lagi ya. Kayak kamu 3 bulan turun, nanti nambah lagi dibandingkan kamu sebenarnya udah tinggi, ditambahin yang sebenarnya nggak bisa naik lagi, tapi kamu nanti 3 bulan turun gitu. Jadi mendingan nanti aja, jadi bisa lebih panjang lagi daya perlindungannya. Oke. Nah, COVID ini apakah menularnya full dari droplet? Misal nih, ada orang yang positif, misalnya aku aja deh, atau misalnya aku positif, terus aku salaman nih sama orang lain, apakah itu otomatis langsung menular atau enggak? Satu. Yang kedua, yang kedua, apakah berpengaruh kepada hewan? Oke. Ya, ini banyak nih yang nanya kayak gini nih. Kalau tentang penularan, ya penularan utamanya itu adalah lewat droplet kan ya, droplet gitu. Makanya kenapa kok kita harus tutupin nih hidung sama mulut kita supaya kita nggak kasih droplet ke orang. Dan kita juga harus tutupin supaya kita nggak dapet dari orang gitu kan ya. Karena kan pintu masuknya kalau nggak lewat mukosa mulut, hidung, sama mata gitu kan ya. Nah itu konsepnya memang bener droplet gitu. Nah kenapa kok masalah salaman? Karena kadang kita nggak sadar nih, kita kucek-kucek mata, atau kita mungkin garuk-garuk hidung. Nah takutnya itu ada di tangan kita gitu loh. Jadi kalau kita bener-bener habis cuci tangan yang bener ya, cuci tangan yang bener 6 langkah kayak gitu, orang lain juga ya sebenarnya pasti nggak akan ada apa-apa di sana karena dia nggak keluar lewat keringat kan, kayak gitu. Jadi lewat droplet gitu. Tapi perlu diwaspadai juga, dia tuh nggak semuanya lewat droplet. Ada yang lewat yang namanya aerosol. Ini pernah dengar ya? Aerosol itu adalah droplet yang lebih kecil lagi, gitu. Jadi ibaratnya kalau droplet ukurannya segini, dia tuh lebih kecil-kecil lagi. Jadi kayak terpecah gitu loh. Nah, kapan sih droplet ini bisa pecah jadi aerosol?
di mana dia lebih kecil, lebih ringan, sehingga artinya dia tuh lebih lama bertahannya di ruangan itu. Apalagi kalau ruangannya sempit, kecil, tertutup, nggak ada sinar matahari masuk, nggak ada sirkulasi, ber-AC. Wah, itu aerosol tuh bisa bertahan berjam-jam dalam ruangan itu, kayak gitu. Nah, kapan kok droplet ini jadi aerosol? Itu kalau semisalnya kita teriak, kemudian kita nyanyi-nyanyi, itu kan prosesnya memberikan tekanan gitu loh. Jadi yang dari dalam sana tuh pecah, jadi lebih kecil-kecil, kayak gitu. Atau itu kita melalui bersin. suara kah? Atau gimana? Bukan, jadi maksudnya dropletnya pecah jadi lebih kecil. Karena kita teriak, dropletnya pecah lebih kecil gitu. Sama halnya dengan misalnya lagi prosedur medis di rumah sakit gitu ya, yang lagi istilahnya masang alat bantu nafas. Itu kan juga kita kena ke belakang sana kayak gitu. Nah, itu bisa proses aerosolisasi juga, atau mungkin kalau orang asma yang nebulisasi, yang pakai kayak dikasih ini terus habis itu keluar asap-asap. Nah, itu juga bisa bikin aerosol. Nah, aerosol ini akan mudah karena dia lebih ringan, terus habis itu dia lebih kecil, sehingga dia akan terbangnya tuh lebih jauh gitu loh, nggak cuma 2 meter aja. Kalau droplet dia memang itu 2 meter. melayang gitu ya. Bisa melayang-layang kayak gitu, sehingga makanya kenapa kok kita harus merhati ini ventilasi ruangan gitu, sebisa mungkin aktivitas atau ngobrol sama orang tuh di tempat outdoor gitu ya. Terus durasi jangan kelamaan, jangan lebih dari 15 menit kalau ngobrol sama orang di ruang tertutup. Sama satu lagi ventilasi, durasi dan jarak, jaga jarak, jangan lupa kayak gitu. Ini pengetahuan banyak banget sih, pengetahuan yang dari yang udah yang kamu sampaikan tadi, Grace. Terkait COVID-19 ini, sebenarnya rata-rata kasus yang sekarang itu kan melonjaknya tinggi banget kan, baik yang terkena ataupun yang meninggal gitu kan. Itu kan udah banyak banget gitu. Nah, sebenarnya ada nggak ketemu satu kasus yang memang mereka ini meninggal murni COVID? Jadi bukan karena penyakit bawaan ya, tapi murni COVID. Karena rata-rata yang saya dengar itu kan pasti karena kayak, kenapa meninggal? Karena COVID tuh. Kok bisa? Iya, ada diabetesnya. Berarti ada diabetesnya nih, gitu kan. Atau jantungnya, gitu. Atau mungkin paru-parunya. Jadi nggak murni COVID, tapi karena ada sesuatu dalam tubuhnya. Nah, ada nggak kasus selama ini yang ya memang pure bener nih, anak sehat, nggak ada gejala apapun, nggak ada penyakit bawaan, dan meninggal karena COVID? Ada. Jadi akhir-akhir ini aku juga dapat banyak cerita ya dari teman-teman aku yang kerja di rumah sakit COVID gitu ya, atau kayak di Wisma Atlet kayak gitu-gitu. Dia benar-benar anak masih muda, terus nggak ada komorbid apa-apa, masih kayak seumuran kita atau bahkan lebih muda, nggak ada komorbid apa-apa. Tapi itu tadi, dia penurunan gejalanya, perburukan gejalanya cepat banget sampai akhirnya meninggal dunia. Itu ada akhir-akhir ini ya. Aku kurang tahu juga apakah varian Delta berperan dalam hal ini secara 100% karena varian Delta atau karena yang lain kayak gitu ya. Tapi memang sepertinya varian Delta ikut berperan dalam gejala yang akhir-akhir ini makin cepat memburuk gitu loh. Yang kayak hari sebelumnya bener-bener fine-fine aja, hari besoknya saturasi oksigennya turun sampai akhirnya meninggal kayak gitu. Padahal nggak ada komorbid. Berarti varian Delta ini sendiri selain dari tingkat penularannya yang sangat cepat, dia juga punya andil yang sangat bahaya untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Sehingga bisa dikatakan, karena memang selama ini juga beberapa teman-teman juga pada nanya kan, selama ini yang sering kita dengar rata-rata orang yang meninggal karena COVID itu bukan karena COVID murni gitu. Rata-rata yang diberitakan itu pasti karena ada bawaan ini, gejala itu, gejala ini, gejala itu gitu. Tidak 100% murni gitu. Sehingga akhirnya timbullah masyarakat yang bergolongan tidak percaya COVID ini tadi. Ya kan? Dan sehingga punya perspektif bahwasanya ini di-COVID-kan nih gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga kadang ya ada juga orang-orang yang memang dia di rumah sakit, sedang sakit, dan kebetulan meninggal. Nah, meninggal itu kan selalu diperiksa dulu kan ya, apakah dia ada COVID atau enggak. Dan ketika meninggal, wah ini COVID nih gitu. Jadi banyak keluarga yang kayak, wah udah meninggal baru ngomong COVID, kemarin nggak ada gitu. Akhirnya, nah di sini sih terjadi percekcokan gitu. Sehingga kalau yang apa yang Grace sampaikan tadi sebenarnya bisa aja gitu kan ya, bisa aja. Dan kebetulan kasusnya ada. Kasusnya ada yang benar-benar meninggal karena COVID masih murni. Muda. Ya, nggak ada penyakit penyerta. Penyakit apapun itu.
Nah, ini kasus yang lagi hangat-hangatnya nih, Dokter Lois nih. Gimana tanggapan kamu, Grace? Tapi masuk akal juga loh, Grace. Masuk akal juga loh. Saya itu kemarin konsumsi hampir lebih dari 6 obat. Dan dosisnya gede-gede semua. Vitamin C 1000, kemudian vitamin D itu berapa ribu kemarin itu ya. Kemudian yang oseltamivir 750 mg kalau nggak salah, azid, saya lupa lah namanya itu. Sehari itu bisa 2 kali konsumsi. Itu jadi kayak yang, wah, saya nggak tahu apakah ini menyembuhkan atau memang ini sehat banget nih saya. Makanya saya bingung juga kan. Nah gimana menurut kamu? Pengaruh nggak sih terhadap obat-obatan sebanyak itu? Yang bisa dikatakan sebenarnya itu bukan obat juga, ya kan? Cuma sekedar penambah daya tahan imun gitu kan ya? Iya, iya. Ya, sebenarnya tadi itu kan obatnya tadi itu kalau kamu kemarin gejala ringan atau tanpa gejala kan nggak semuanya butuh sebenarnya ya. Nah, terus kalau untuk gejala-gejala ringan kan sebenarnya untuk meningkatkan imun aja kayak vitamin gitu ya, sama obat-obat pereda gejala gitu kan ya, yang diperlukan tubuh selama nggak ada infeksi bakteri kayak gitu. Nah, pernah mencoba untuk mencari temen aku sih pernah mencoba untuk, jadi kan dulu kita waktu kuliah tuh pernah diajarin pakai sebuah web gitu kan, web yang buat nyari tahu kalau kita bisa masukin nama obat, zat aktif obat itu, kalau kita masukin beberapa obat itu ada efeknya nggak sih kalau dia bareng gitu loh dikonsumsinya kayak gitu. Nah, kemarin aku sempat diceritain temen aku yang mencoba melakukan itu, dan ketika obat-obatnya memang pada tempatnya ya, maksudnya obat batuk sama kayak vitamin kayak gitu-gitu tuh nggak yang menimbulkan yang seperti yang disampaikan, nggak kayak gitu loh. Terus kalau yang memang gejala berat, memang membutuhkan antibiotik, antivirus dan segala macam, juga tidak menimbulkan interaksi seperti yang disampaikan kayak gitu. Ya, saya soalnya saya sempat mikir juga kan, karena saya tuh kemarin tuh benar-benar mikir ibu kan, jadi kayak yang saya takut ginjalnya aja gitu kan, saya takut terlalu banyak mengkonsumsi varian obat yang kayak gitu, terus ginjalnya juga gitu kan, karena wah saya takut lah gitu kan, ditambah lagi keluar dengan isu berita yang seperti ini yang saat ini kan sedang bertentangan, berselisih, pun juga ini jadi sebuah kebingungan juga nih, terutama buat kita, terutama buat saya lah yang awam gitu, karena dari sisi kesehatannya sendiri ya Grace ya, dari sisi nakesnya sendiri itu masih banyak nakes yang tidak satu frekuensi dalam menjelaskan gitu, masih ada perbedaan gitu kan, akhirnya kita bingung nih, ya kan. Jadi selama kemarin ketika saya isolasi itu, saya jadi seolah-olah saya ini jadi anak dokter gitu, jadi dokter-dokteran, belajar tentang COVID gitu kan, jadi dan banyak banget referensi dari dokter ini yang menyarankan seperti ini, menyarankan seperti itu gitu, makan yang kayak gini, jadi bingung lah gitu. Teman-teman juga merasakan seperti itu gitu. Sebenarnya alur mana yang harus kita ikuti, seperti itu sih, Grace. Paham banget sih. Memang aku juga menemui gitu ya, fenomena-fenomena dokter-dokter yang kadang kontradiktif satu dengan yang lain, dan mereka edukasi itu mungkin di Twitter atau di Instagram yang banyak dilihat orang kayak gitu kan. Benar. Ya, jadi kalau ya bahkan nggak cuma untuk orang awam ya, aku pun juga ikut bingung kan ya. Maksudnya kan otomatis orang kalau udah spesialis itu kan lebih senior nih dibandingkan aku. Jadi kan aku bingung ya, lo kok sama-sama spesialis kok beda gitu. Ya biasanya kalau aku bingung gitu, aku tetap lebih percaya yang panduan yang memang resmi udah dikeluarin sama Kemenkes kayak gitu. Jadi kayak apa? Karena kan kalau Kemenkes itu pasti udah didiskusin sama banyak orang ya, nggak cuma opini pribadi ya. Kalau kayak satu dokter ngomong apa gitu kan, bisa opini pribadi dia. Kayak aku pernah dengar juga yang waktu itu ada sampai keluar surat pernyataan yang ada seorang dokter hewan yang mengeluarkan opini pribadinya tentang COVID kayak gitu. Terus sampai ikatan dokter hewannya ini bilang kalau hal yang disampaikan oleh beliau ini adalah opini pribadi, bukan opini ikatan dokter hewan. Ada yang kena kayak gitu. Jadi banyak banget nih yang pakai opini pribadi. Jadi kalau aku sih lebih prefer untuk percaya ini apa yang panduan dari
pedoman dari Kemenkes atau istilahnya yang keluar dari memang ikatan profesi dokter gitu loh. Jadi artinya itu adalah diskusi banyak pakar kayak gitu. Karena kalau yang emang super membingungkan ya aku diskusi sama dokter yang aku memang maksudnya udah percaya, sering ngobrol-ngobrol dan itu make sense gitu ya. Ininya dan di situ yang nanti yang aku putuskan untuk percaya gitu. Tapi aku paham banget bahwa memang simpang siur informasi yang nggak sejalan ini yang pasti bikin masyarakat sangat resah dan bingung. Benar banget. Itu jadi sebuah masalah. Maksudnya orang yang belum terkena COVID pun jadi bingung. Mereka harus gimana? Orang yang sudah kena COVID pun juga bingung. Jujur, kemarin itu saya bingung gitu. Apa nih yang harus dilakukan? Obat apa gitu. Tapi kan posisinya adalah, ini kondisinya adalah saat ini sedang kena COVID, kemarin sedang kena COVID. Terus ditambah lagi, ibu saya tuh kan mikir kan, karena terlalu banyak yang saya sampaikan tadi, inilah ini. Jadinya saya harus nenangin di satu sisi dan segala macam. Jadi referensi mana yang harus dipakai, kayak gitu kan. Nah, yang tadi Grace, hewan menular nggak? Kayak COVID nih, lagi ngelus-ngelus kucing misalnya, tiba-tiba kucing saya kehilangan penciuman gitu. Gendus-gendus. Gendus-gendus nasi, kok bau spaghetti gitu kan. Ya siapa tahu kan. Tiba-tiba hilang rasa gitu kan. Oke. Ikan asin tapi kok malah rasa susu dia bilang nggak asin ya? gitu kan. Wah, asin gitu ya. Aduh, gimana Grace? Sebenarnya kalau studi yang bilang kalau apakah benar-benar penularan di hewan tuh persis kayak di manusia yang lewat droplet saluran nafas apa aku belum banyak baca ya, jadi aku kurang bisa bicara tentang itu. Cuman kalau misalnya nih orang kena COVID lalu dia ngelus-ngelus kucing dan dia nggak pakai masker lalu dropletnya itu nempel-nempel di badan kucingnya gitu, dan di waktu yang bersamaan dia ke tetangganya gitu ya. Mungkin kalau udah sempat kena sinar matahari atau angin, mungkin bisa mati lah virusnya. Karena dia kan kalau di benda, kalau dia di benda mati kan bertahannya nggak selama kalau di benda hidup memang. Nah kalau dia langsung ke tempat tetangganya. Kalau di benda mati itu berapa jam? Paling lama guys? Itu beda-beda tergantung bahannya. Misalnya ini kayak kain. Baiklah. Gitu kan, kain. plastik, kita mulai dari kain. Gitu. Berapa jam? Apa kalau habis 1, tapi ada yang 2 jam, 8 jam, kayak gitu. Ada yang sampai 24 jam? Ada, aku lupa, tapi apa ya, kayaknya kain deh, kain yang bahannya cukup kayak, maksudnya, ya tau lah ya, kalau kain tuh kan lebih bisa masuk di sela-selanya dibandingkan kaca gitu loh. Dibandingkan kaca, atau kayak besi gitu kan gampang ya terbang gitu kan, kayak gitu. Berarti memang kalau ke hewan tuh tidak memungkinkan lah ya untuk tertular gitu kan. Tapi droplet dari kita memungkinkan untuk hinggap di hewan tersebut gitu kan ya. Iya, terus misalnya bisa dipegang-pegang. Karena kan susah juga ya gitu kalau misalnya punya kucing, terus antigen kucing belum kecolok udah dicakar. Aneh gitu kan. Nyolokin kucing. Aduh. Ini ada pertanyaan nih. Temennya ini positif, terus kucingnya demam. Ini gimana nih Dok? Saya nggak tahu gimana lihat kucing demam ya. Karena saya juga punya kucing. Aku juga nggak tahu kucing demam. Apa dipegang jidatnya gitu kan? Wah panas nih gitu. Bingung juga. Panasnya panas gitu. Gitu. Badannya panas tapi dia menggigil gitu kan. Jadi gimana? Mungkin udah kejawab ya tadi ya. Itu gimana tuh? Pengaruh nggak? Soalnya kucingnya demam nih. Karena aku bukan dokter hewan dan tidak mempelajari tentang hewan, aku nggak bisa menjawab pertanyaan ini nih sejujurnya. Oke, baik. Siapa nih Mbak Oki? Nanti kita coba cari referensi dulu. Tapi sejauh ini memang tidak ada kasus yang ditularkan melalui hewan berarti ya. Tapi kalau dulu pertama kali COVID kan dapetnya dari hewan ya. Iya benar, dari kelelawar ya. Yeah. Nah ini juga sedikit aneh sih, maksud saya tuh kayak akhirnya ya saya tuh jadi menganalisisnya tuh liar gitu kan. Saya ingat banget 2019 waktu itu lagi heboh-hebohnya pemberitaan COVID di Wuhan. Orang yang terkena COVID tiba-tiba di jalan kejang-kejang terus mati, gitu kan? Dia nggak sih kejang-kejang terus meninggal. Akhirnya sedunia heboh dong, pada menutup, ya kan? Nah pas sudah masuk di Indonesia, kemarin saya positif, dan saya nggak kejang-kejang gitu. Maksudnya, kemarin itu,
video kejang-kejang itu video apaan gitu? Apakah itu sengat Dipaspasin listrik ya. atau lapar atau gimana? Itu kan di ujungnya kan gitu. Akhirnya ya itu tadi. Pada akhirnya ya kayak gitu, Grace. Apa namanya itu orang-orang ya terpecah, dan memang sangat sulit sekali kan untuk menyatukan orang-orangnya ini kan. Kayak yang ya ada orang yang percaya, ada yang nggak percaya. Kalau misalnya ditanya pribadi saya, apakah COVID ini sangat berbahaya? Enggak. Kenapa? Karena gejala yang saya alami tidak berbahaya, ya kan? Mungkin karena si orang ini merasakan hal yang begitu berat sehingga dia mengatakan bahwasanya COVID ini berbahaya. Tapi ya itu tadi ya, yang di awal tadi Grace sudah bilang bahwasanya penting untuk memberikan edukasi, tapi juga nggak boleh untuk sifatnya menakut-nakuti. Tapi kita perlu paham juga ini, perlu waspada juga, jangan sampai kita terkena yang namanya survivorship bias. Pernah dengar nggak? Jadi itu? Bias survivor gitu. Survivor kan artinya penyintas ya. Bias penyintas. Jadi orang berhasil menyintas sesuatu, tapi dia kebetulan hanya terkena dampak negatif dari sesuatunya itu tuh ringan. Jadi dia menganggap semua orang akan ringan gitu. Jadi misalnya orang OTG atau gejala ringan. Oh kemarin aku nggak apa-apa kok, nggak usah terlalu takut lah, nggak usah pakai masker. Nanti kalau kamu kena, paling juga nggak apa-apa. Nah kita nggak boleh survivorship bias kayak gitu. Kalau sampai kita OTG atau ringan ya bersyukur gitu ya, berterima kasih gitu karena kita nggak kedapetan yang berat gitu ya. Kita masih mendapat perlindungan kayak gitu. Tapi kita nggak boleh meremehkan kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu apakah sistem imun orang lain akan sekuat kita. Sama seperti gitu. kita, benar-benar. Jadi kayak kita benar-benar di COVID ini menurutku mengajarkan kita untuk nggak egois gitu ya, karena kita pakai masker nggak cuman untuk ngelindungin diri sendiri loh, tapi untuk ngelindungin orang di rumah gitu kan ya. Benar. Jadi nggak bisa cuman mikirin diri kita sendiri aja gitu. Oke. Wah. Sebenarnya kalau ini mau dikulik, ini bisa panjang banget nih, bisa sampai besok nih, ya kan? Tapi ya secercah, secercah. Ya beberapa hal yang udah disampaikan tadi itu luar biasa banget, Grace, dan juga mungkin buat teman-teman yang tadi udah bertanya, mungkin beberapanya udah saya tanyakan ya. Nanti insya Allah ini akan kita share, dan teman-teman silahkan dilihat kembali. Nanti saya share juga di YouTube, dan pembicaraan kita akan saya notulensikan di konten berisik. Nah, terakhir nih Grace, terakhir untuk menutup kita. Apa yang paling perlu untuk dilakukan nih untuk bisa saling menjaga diri? Mulai dari tameng awal lah. Tameng awal. Ini dulu nih. Ini gitu. Ya. Nomor 1 tetap lakukan 3M gitu ya. Karena itu memang cuman itu kuncinya gitu. Pakailah masker. Gak cuman pakai masker dengan benar. Benarnya tutuplah hidung dan mulut, jangan di bawah hidung. Jangan di sini ya. Jangan kalau mau ngomong sama orang malah diturunin kayak gitu. Karena mulut dan hidung kita itu tempat masuk atau tempat keluarnya virus kayak gitu. Jadi harus ditutup dengan benar gitu ya. Bahkan tapi kalau mata nggak apa-apa. Kalau mata kan kita lindunginnya pakai face shield kan atau kacamata. Kalau mata lebih ke pintu masuk. Kacamata. Pintu masuk kalau mata. Dia nggak dari air mata nggak keluar gitu ya. Sip. 1. Kemudian? Jadi pakailah maskermu dengan benar gitu ya. Bahkan sekarang kan udah direkomendasikan double masker ya. Masker bedah sama masker kain biar makin rapet sininya. Pinggirnya sama atasnya kayak gitu. Jadi atau kalau double. Cuman mau 1 cukup pakai KN95. Oh iya, kalau udah pakai KN95 itu nggak perlu didouble kayak gitu. Karena ngap juga gitu kan. COVID-nya negatif, asmanya kambuh. Ya itu kemudian 1 masker. Kemudian jaga jarak ya, jaga jarak. Tadi minimal 2 meter tuh nggak bisa ditawar-tawar karena 2 meter tuh tadi jarak droplet ya, jarak droplet. Kalau dia teriak, itu kan jadi lebih kecil. Tadi aku udah cerita, itu bisa sampai 8 meter kayak gitu. Jadi 2 meter tuh minimal, nggak bisa ditawar-tawar kayak gitu. Kemudian satu lagi adalah cuci tangan gitu. Kenapa? Bukan karena COVID itu menular lewat keringat atau masuk lewat pori-pori, bukan. Tapi karena tadi takutnya kita tuh pegang-pegang mata, pegang-pegang mulut gitu loh. Jadi kamu harus sering cuci tangan, bukan karena masuk lewat tangan ya, tapi supaya kamu nggak ngelewatin daerah menjaga ketika kita mungkin tiba-tiba mata gatal nggak sengaja gitu kan ya. Iya, pegang gitu, hidung. mata. Nah,
ketika misalnya di tangan kita nih ada bekas droplet yang mungkin kan ada COVID-19 di situ. Ketika kita cuci tangan otomatis mati. Iya, selama kita cuci tangannya nggak asal ya. Jangan cuma asal pakai air doang loh. Harus Asal pakai basah sabun gitu ya? atau alkohol 70%, minimal 20 detik gitu. Dan kenain di semua lapisan, semua bagian tangan. Jangan cuma set udah gitu ya, tapi sela-sela jari jangan lupa pinggir-pinggir sini bergelangan. Oke, sip. Terima kasih banyak Grace. Thank you banget, makasih banyak udah bisa diajak bergabung, sehat-sehat, saling jaga kesehatan juga satu sama lain, semoga terus beraktivitas, semoga soon lah kita bisa ketemu bener-bener ketemu ya, semoga pandemi ini bisa segera berakhir, dan buat seluruh teman-teman terima kasih banyak yang udah hadir pada hari ini, jaga kesehatan.